Shalom. Jadi kita akan berbicara bahwa Yesus Kristus itu adalah pusat penyembahan. Tidak ada yang lain. Ya. Kenapa? Karena nama satu-satunya yang menyelamatkan di bawah kolong langit ini adalah nama Yesus. Siasat setan adalah mengaburkan penyembahan itu terhadap Yesus Kristus. Inilah sebenarnya sejak dari Taman Eden sampai dunia yang akan datang, nama ini hendak dikaburkan. Jadi makanya dikatakan pusat penyembahan Kristen, ya. Dan Kristen itu artinya pengikut Kristus. Makanya kalau datang si pemurtad itu berkata, mana di Alkitab bahwa Yesus pendiri agama Kristen? Ya, saya sudah selidiki Alkitab bahwa Yesus tidak pernah mendirikan agama Kristen. Iyalah, berarti si pemurtad ini selama waktu dia jadi pendeta, ya, dia tidak pernah membaca Alkitab. Atau kalau dia baca, karena niatan hatinya memang jahat, maka ditutupi pikirannya. Bukankah Alkitab berkata, maka ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kalau Tuhan tidak membuka pikiran seseorang, dia baca Alkitab pun tidak mengerti. Karena apa? Perlu kerendahan hati untuk belajar firman Tuhan. Biarkanlah firman-Nya itu yang mengajari kita, bukan kita yang sok mempelajari Alkitab. Oh, kayaknya ini salah, ini sudah tidak sesuai, ini pas, kalau ini tidak. Oh, tidak begitu. Alkitab yang mengajari kita, bukan kita yang mengoreksi Alkitab, tapi Alkitab yang mengoreksi kita. Inilah kekristenan itu. Dan kekristenan itu hadir bukan karena Paulus dan Barnabas, tapi Paulus dan Barnabas ketika mereka menjadi pengikut Kristus, mereka jadi tersendiri dan dijuluki mereka Kristen, pengikut Kristus, agama baru. Sehingga orang-orang Antiokhia menjuluki mereka Kristen. Dan itu sebenarnya ejekan, hinaan. Ya. Tapi Paulus dan Barnabas serta murid-murid Kristus yang lain menerima itu karena apa? Tidak ada yang salah dengan kata Kristen. Karena kata Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kepada Kristuslah kami artikan hidup kami. Jadi kalau kami digelari Kristen pengikut Kristus, maka tidak ada yang salah sehingga mereka menerimanya. Jadi bukan Paulus dan Barnabas yang menciptakan agama Kristen. Saya kadang bingung juga dengan pendeta. Ada pernah pendeta yang khotbah bahwa pencipta agama Kristen adalah Paulus dan Barnabas. Biarpun sudah bergelar pendeta, harus belajar. Karena apa? Kita butuh orang lain. Saya mendengarkan khotbah pendeta lain. Supaya apa? Karena tidak semua saya tahu. Kadang Tuhan membukakan wahyu kepada pendeta itu lewat firman Tuhan yang dibacanya, lalu saya mendengarnya dan saya pun diberkati. Itulah sebabnya orang Kristen itu harus hidup dalam persekutuan. Kan untuk apa ada persekutuan? Supaya kita satu dengan yang lain saling menguatkan, saling memberkati, saling menasehati, saling menghibur. Butuh persekutuan. Jadi kalau ada orang yang Kristen yang berkata, ya, beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Jadi kalau ada orang Kristen yang berkata, saya baca Alkitab di rumah, saya tidak perlu beribadah, saya tidak perlu ke gereja, sesat. Yesus aja butuh bangun komunitas, yaitu siapa? Murid-murid. Dan murid-murid ini juga bangun komunitas. Itulah yang bersebar mereka ke seluruh penjuru dunia. Jadi kita harus punya persekutuan. Persekutuan itu perlu. Dan carilah persekutuan yang baik, perhimpunan umat Tuhan yang baik, supaya engkau pun memperoleh hal yang baik. Kadang banyak orang saking luar biasanya kagum dengan bangsa ini, sehingga bangsa ini menggantikan Tuhan dalam kehidupan pengagum bangsa Israel ini. Karena Alkitab katanya berkata begini, siapa yang memberkati Israel pasti akan diberkati Tuhan.
Siapa yang mengutuk Israel pasti akan dikutuk oleh Tuhan. Kita dipanggil, jangankan Israel, ya semua bangsa harus kita berkati. Kita tidak dipanggil untuk mengutuk, tapi kita dipanggil untuk menjadi berkat. Jadi orang Kristen itu tidak ada orang yang mengutuk-ngutuk, ya. Dan perlu saya kasih tahu, ada satu sebenarnya hari ini dia harus datang. Karena dia beribadah di satu tempat dan ada pendeta yang menjadi kompetitor pendeta ini beribadah di tempat ini. Tempat ini jadi najis buat dia. Saya bingung. Kalau pendeta itu saling mengutuk-ngutuk, kalau keluar dari gereja ini terkutuk, maka kutuk Tuhan pasti datang. Engkau akan sakit kanker dan tidak akan pernah disembuhkan. Pendeta begini jangan diikuti. Karena apa? Alkitab bilang kita dipanggil untuk memberkati, bukan untuk mengutuk. Jadi jangan mau disesatkan. Dan saya mau kasih tahu, roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar dari roh manapun di dalam dunia ini. Jadi kalau ada orang yang coba mengutukmu, dia sendiri yang akan menerima itu dari Tuhan. Ini pendeta lebih dari Tuhan ini. Ya, kalau dibalik hantu jadinya. Bingung saya kalau ada yang seperti itu. Jadi jangan percaya deh. Makanya kembali kepada kita baca lagi, belajar. Ya jangan ada orang Kristen itu nggak suka belajar. Jangan, kita harus belajar. Karena apa? Penyesatan itu di akhir zaman ini luar biasa. Orang-orang yang disesatkan adalah, yang gampang disesatkan adalah orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Kuatlah di hatimu untuk mencari kebenaran itu seperti mencari mutiara yang paling berharga, maka engkau akan mendapatkan banyak dari hal itu. Karena apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Tapi banyak orang Kristen minta semuanya yang ditambahkan, ogah mencari kebenaran dan kerajaan Allah. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Dari Kisah Rasul 17 ayat 26. Jadi saya ingin sampaikan, manusia itu diciptakan hanya dari satu orang saja. Tapi banyak pendeta-pendeta yang mengajari bahwa Tuhan yang menciptakan Adam, kemudian Hawa. Dari mereka ini Tuhan ciptakan, cuma Tuhan bangun keturunannya. Tetapi Tuhan juga menciptakan manusia lain. Sebab waktu Kain pergi, dia berkata, kalau ada orang yang membunuh aku, berarti Tuhan menciptakan manusia lain selain Adam. Tapi Alkitab berkata dari satu orang saja. Kalau Alkitab sudah berkata dari satu orang saja, berarti itu ya dan amin. Kalau menurut kitab suci lain, Tuhan menciptakan yang Adam lalu menciptakan orang lain di seberang lain, yaitu urusan mereka. Tapi orang Kristen percaya Alkitab bahwa dari satu orang saja, yaitu dari Adam. Dan dari Adam telah bersebar bangsa-bangsa di muka bumi ini. Jadi hanya dari satu orang saja. Kalau ditanya, loh siapa dong yang ditakuti Kain? Keturunan Adam. Yang lain-lain. Bahkan di zaman perjanjian lama, banyak perempuan tidak dihitung. Ya, dianggap di Alkitab itu hanya orang-orang yang menjadi contoh. Ada hal-hal khusus yang disampaikan untuk mewakili. Jadi kalau ada dianggap figur perempuan, berarti orang ini ada yang ingin disampaikan melalui kisah ini. Jadi hanya dari satu orang saja. Itu kata Alkitab, ya dan amin. Kalau mau tahu lebih lanjutnya, kita nanti belajar di kalam. Adam beserta dengan keturunannya diberikan oleh Tuhan sesuatu untuk mengadakan penyembahan, supaya Tuhan itu menjadi pusat penyembahan. Dulu sebelum jatuh dalam dosa, mereka itu memang adalah penyembah Tuhan, ya. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, mulai ada yang mereka lakukan. Coba dulu buka dari Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15.
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumit. Ya, ini sama dengan Wahyu 12 ayat 17. Jadi setelah manusia ini, keturunan Adam ini jatuh di dalam dosa, dan Adam pun jatuh di dalam dosa, maka sesegera itulah sebenarnya Tuhan menjanjikan seorang juru selamat, yaitu yang disebutkan Kejadian 3 ayat 15 dan digenapi di Wahyu 12 ayatnya yang ke-17. Ya, Tuhan menjanjikan seorang juru selamat. Ya, Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyembah daun pohon ara dan membuat cawat. Ya, ini kapan ini? Setelah manusia itu jatuh dalam dosa. Kenapa mereka jatuh dalam dosa? Karena mereka tidak konsisten mengadakan penyembahan itu hanya untuk Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Kenapa waktu mereka jatuh dalam dosa mereka baru tahu bahwa mereka telanjang? Karena ternyata waktu mereka konsisten di dalamnya, menjadikan Tuhan pencipta langit dan bumi itu sebagai pusat penyembahan mereka, mereka diselimuti. Jubah mereka, baju mereka adalah kemuliaan Tuhan. Dan ketika mereka jatuh di dalam dosa, lebih mendengarkan si ular itu, maka kemuliaan itu terlepas dari mereka, sehingga mereka telanjang. Nah, ketika mereka telanjang, mulailah akal manusia. Oh, dia menyemat daun pohon ara lalu membuat cawat. Tapi apakah itu dikenan Tuhan? Tidak. Tuhan melepaskannya dan menggantikan dengan apa? Kulit binatang. Mulai dari sinilah bahwa sebenarnya untuk menutupi dosa, untuk menghapuskan dosa, harus ada darah yang ditumpahkan, harus ada korban yang disembelih. Dan ketika itu disembelihlah binatang, lalu kulitnya itu disematkan pada manusia itu. Dan inilah yang diajarkan turun-temurun kepada anak-anaknya, yaitu kepada Kain dan Habel juga. Maka pada waktu itu, ya, Kain mempersembahkan persembahannya dan Habel juga mempersembahkan persembahannya. Tetapi Alkitab mencatat Habel dan korban persembahannya diterima, diindahkan oleh Tuhan, tetapi persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Karena Kain mempersembahkan dengan hati yang tidak mengadakan pusat penyembahan itu kepada Allah pencipta langit dan bumi. Sedangkan Habel mengadakan korban persembahan itu untuk membuat pusat penyembahan itu kepada Tuhan semesta alam. Lewat apa? Lewat korban persembahannya. Kenapa persembahan Kain ditolak dan persembahan Habel diterima? Karena Kain tidak taat, sedangkan Habel taat. Taatnya di mana? Karena dia mempersembahkan korban sembelihan yang darahnya ditumpahkan, dan dia memberikan lemak-lemaknya. Kalau kita baca itu lemak-lemaknya kepada Tuhan, Kejadian 4 ayat 4-5 ya. Lemak-lemaknya. Kalau binatang itu lemak-lemaknya banyak, itu tanda apa? Gemuk, makmur. Dia persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan dia sembelih, ada darah yang dikorbankan, menjanjikan bahwa nanti seorang juru selamat akan datang, darahnya akan tertumpah, dia akan disembelih untuk menyelamatkan dan menghapuskan dosa seluruh keturunan mereka. Makanya persembahan Kain ditolak, karena itu persembahan asing, tumbuh-tumbuhan tidak ada darahnya, tidak bisa disembelih. Itu sudah menjadi ketetapan sejak di Taman Eden. Allah sendiri menyembelih seekor binatang untuk menutupi aurat kemaluan manusia itu. Begitulah cara Allah. Dan itulah yang terus
ditentukan oleh Allah. Dan kalau katanya lemak-lemaknya itu untuk Tuhan. Banyak di gereja kalau ngomong persembahan di Kalabonier itu kan banyak SMS masuk ya. Pendeta-pendeta sekarang cari duit. Ya kalau engkau mau persembahkan kepada pendeta-pendeta itu, kau sakit hati. Tapi kalau kita mempersembahkan apapun yang kita punya, kepintaran kita, uang kita, semua yang kita miliki untuk Tuhan, maka engkau akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Kalau engkau dibohongin orang, biarin dia bohongin Tuhan. Jadi nanti saya kalau kasih persembahan takut pendeta itu salah gunakan. Kalau engkau sudah tahu dia salah gunakan, ya jangan lagi. Tapi kalau kau tidak tahu, kita tidak tahu bahwa itu disalahgunakan, biar hukumannya datang dari Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang adil dan benar. Tahu menghukum siapa yang jahat, tahu memberikan reward kepada yang baik. Jadi banyak gereja ribut gara-gara uang. Yang paling ngeri sudah tidak pernah, ya, sudah tidak pernah memberikan ikut urunan. Misalkan sewa gedung dan sebagainya, sudah tidak pernah memberikan, sudah tidak pernah membayar persepuluhan, tapi mulutnya banyak. Lah kalau orang kasih dengan murni kepada Tuhan, dia tidak akan ngomong. Tapi kalau orang yang tidak pernah melakukan, banyak mulut. Itu orang, anak-anak sekarang bilang banyak bacot. Paling ribut deh dia. Ada yang pernah protes, ngapain bayar persepuluhan, ngapain kasih persembahan, dikit-dikit persembahan. Lu bayar persepuluhan untuk Tuhan, lu bayar. Ya jangan ribut. Kalau lu mau kasih sama Tuhan. Kalau nggak mau kasih, nggak usah ribut. Tuhan emang butuh duitmu? Tuhan emang butuh uangmu? Tuhan nggak butuh. Banyak uang, dari dia datangnya uang. Biarpun manusia kerja keras banting tulang sampai tulang nyamuk, kalau Tuhan nggak berkati, miskin terus loh. Benar. Tapi kalau istilahnya gini ya, kalau kita hitung-hitung, berapa sih pendapatan kita sebulan? Per hidup? Coba hitung deh per bulan. Pemasukan per bulan gajinya sekian, ya. Terus kadang kita hidup lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Bahasanya lebih besar pasak daripada iya. Tapi kok hidup? Kok bisa nyekolahin anak? Hah? Bukankah itu tanda pemeliharaan Tuhan? Bukankah itu tanda penyertaannya? Makanya kita orang Kristen jangan pelit. Orang pelit tidak ada di sorga. Zaman ini, ya, semua anak keturunan Abraham ini, keturunan Adam ini sudah berdosa. Sampai satu kali Tuhan menyesal telah menciptakan manusia. Wah, menyesal. Ternyata Tuhan itu bisa juga panas hati. Ya, saya menyesal. Kejadian 6 ayat 6 berkata gitu kan. Karena dosa itu akhirnya Tuhan menyesal telah menjadikan manusia. Lalu dia membuat air bah. Ya kan? Lalu semua yang hidup lenyap oleh air bah. Tetapi ada satu orang yang benar, yaitu siapa? Nuh. Maka Nuh dan keluarganya, anak dan istrinya, ya, dan menantunya, ya, mereka diselamatkan, dan juga binatang-binatang lain yang masuk di dalam bahtera itu. Nah, tapi biasanya Nuh di mana? Kadang ada orang percaya seperti Nuh, dianggap orang gila kan? Bangun bahtera di atas gunung. Makanya coba bayangkan zaman sekarang kalau ada orang berkata, nanti akan datang banjir besar, dan mulai membangun bahtera di atas gedung ini. Orang bilang sinting, sarap. Begitulah yang dialami oleh Nuh. Tetapi apa kata Tuhan? Iya dan amin. Dan Nuh atas semua yang diperintahkan oleh Tuhan lalu dia lakukan, maka keluarganya selamat. Saya ingin katakan, satu orang di dalam keluarga, kalau engkau
adalah orang benar yang taat kepada Tuhan, maka keluargamu akan diselamatkan oleh Tuhan. Bukan secara otomatis, tapi lewat kehidupanmu, lewat tingkah lakumu, mereka akan melihat, mereka lebih dekat kepada keselamatan itu. Dan tiba waktunya, ya, anak-anakmu juga membantu ayahnya. Mereka akan turut dalam visi itu. Nah, semua lenyap kecuali begitu Nuh selamat, injak tanah, yang pertama sekali dia lakukan apa? Membangun mezbah dan memberikan korban persembahan, menjadikan Tuhan itu sebagai pusat penyembahannya. Maka dia dan keturunannya dipelihara oleh Tuhan. Kalau kita jadi Kristen, jadilah Kristen yang radikal, jadilah Kristen yang serius, sungguh-sungguh. Bukankah Paulus berkata, aku berlari-lari kepada tujuan. Orang Kristen kalau banyak santainya, ya di jalan ya, lihat sana, oh kayaknya bagus. Apalagi jalan di mall ya, oh banyak barang singgah, gak kesampaian. Ibu-ibu juga gitu, kalau belanja dari rumah udah pikir, oh saya mau belanja ini. Begitu sampai di mall, hilang semua. Yang tidak ada di daftar yang masuk. Nah, orang Kristen itu harus serius, berlari-lari menuju tujuan. Jangan jalan santai, apalagi di akhir zaman ini. Karena kalau kebanyakan santai, yang lain akan masuk dan menjauhkan kita kepada visi semula. Makanya kalau jadi Kristen, belajar sungguh-sungguh, serius dengan Tuhan. Orang mau bilang apa, biarkan saja. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana dengan saya. Asal saya benar di hadapan Tuhan, tiba saatnya saya akan menjadi saksi kepada banyak orang. Nah, banyak dosa manusia, kejahatan manusia membuat juga pusat penyembahan itu jadi kabur. Sampai Tuhan akhirnya memanggil seorang yang namanya Abraham dari Ur Kasdim. Dan waktu Allah memanggil Abraham, Abraham berkata, ya Tuhan, saya pergi. Kemanapun engkau suruh, saya pergi. Dia belum tahu tujuannya, tetapi karena Tuhan yang menyuruh, maka dia lakukan. Saya mau katakan, kalau Tuhan yang suruh, lakukan. Jangan tanya. Karena Tuhan waktu memberi perintah itu, semua perlindungan, kasih setia, berkat dia siapkan. Makanya kalau mau melayani Tuhan, jangan bilang, oh saya sih serius mau melayani Tuhan, tapi gimana dong? Zaman sekarang ini beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu kita mau bikin apa, kita nggak pusing mau makan apa. Tapi zaman sekarang ya semuanya serba bayar. Ke WC aja bayar. Dan kehidupan sekarang, kerja hari ini cukup untuk hari ini, tidak akan pernah pergi, tidak akan pernah dipakai. Tapi kalau Tuhan berkata pergi, dan kita pergi, lihatlah mujizat dan kuasa Tuhan pasti menyertai orang yang mau pergi. Itu yang Tuhan anugerahkan kepada kita, dan itu cukup. Asal Tuhan sertai jalan. Abraham dipanggil. Dia juga sama, mempersembahkan korban-korban untuk Tuhan. Tanda seorang juru selamat yang menjadi anak domba Allah akan tiba saatnya nanti datang untuk menjadi penyelamat dari keturunan Abraham. Dan dari Abraham turun Ishak. Dari Ishak lahirlah Yakub. Dan dari Yakub lahirlah ke-12 suku Israel. Begitulah Tuhan membangun bangsa ini menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Tapi apa mau dikata? Israel ini juga menyendengkan telinganya kepada Allah lain. Dan akhirnya Tuhan membuang mereka. Jadi kalau ada kayak di RPK kemarin, Tuhan itu maha kasih. Ya jangan singgung doktrin-doktrin orang. Tuhan itu kasih, tetapi dia juga bisa menghukum. Tuhan itu kasih, betul, tetapi ada sanksi bagi orang yang tidak menuruti. Israel ini menjadi contoh. Akhirnya Tuhan buang mereka jadi apa? Jadi budak
di tanah Mesir. Dan karena perbudakan itu begitu menyakitkan, memilukan hati mereka, mulai mereka teriak. Biasanya manusia itu kalau udah kejepit, ya baru ingat Tuhan, masih bagus. Makanya saya bilang, kalau masih sakit Tuhan masih sayang. Kalau tiba-tiba mati aja, sempat bertobat. Tapi kalau masih sakit syukuri, berarti masih ada waktu yang diberikan Tuhan untuk bertobat. Dan mulailah harapkan mujizat Tuhan. Makanya orang kalau udah betul-betul baru ingat Tuhan, ya puji Tuhan kalau sadar. Jadi Tuhan menegur itu dengan berbagai macam pencobaan dan masalah. Ya, puji Tuhan kalau masih ditegur, berarti masih sayang. Ya, nah dari 12 Israel ini, akhirnya suku Israel ini, bangsa ini dalam perbudakan, Allah memanggil seorang yang namanya Musa, supaya Musa membawa bangsa ini keluar, karena bangsa inilah yang akan menurunkan janji juru selamat yang sudah dibuatkan sejak dari Taman Eden. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar, dan sejak itulah Tuhan berkata seperti ini, tuliskanlah semuanya ini, firman Tuhan ini, dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, supaya Yosua juga nanti yang akan memimpin. Yosua pernah berkata, aku dan seisi rumahku akan menyembah kepada Allah yang hidup. Kalau kamu semua tidak mau, silahkan. Abraham dipanggil oleh Tuhan. Lalu Abraham juga mengadakan ibadah itu, ibadah simbolik. Dari dialah Bapak kita. Lalu itu dituliskan secara tertulis melalui hukum Taurat. Maka Musa menerima hukum Taurat itu dari Tuhan dan menuliskannya. Dan mulailah berlaku ibadah simbolik ini di Israel. Mereka membangun kemah. Lalu inilah yang disebut dengan ibadah Israel. Ada korban bakaran di sana, ada korban-korban sembelihan. Dan akhirnya semua korban sembelihan dan korban bakaran ini telah ditutup oleh Tuhan. Karena apa? Lihat, yang ibadah simbolik Ibrani. Ini ibadah yang diturunkan dari Tuhan, lengkap semua peraturannya. Ya, imam-imamnya harus begini, harus dari keturunan Lewi dan sebagainya dan sebagainya. Ibrani 10 ayat 1. Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Ya, di dalam hukum Taurat ibadah ini semua hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Keselamatan yang akan datang. Jadi makanya dikatakan ini ibadah simbolik, karena ini hanya bayangan akan keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat. Dan bukan hakikat yang ini. Dari keselamatan itu. Dari keselamatan itu bukan. Makanya Kolose 2 ayatnya yang ke-16 coba. Kolose 2 ayat 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Iya. Jangan biarkan orang menghukum kamu mengenai hari raya, bahkan Sabat. Karena apa? Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi dengan matinya sebagai manusia, Allah telah membatalkan hukum Taurat ini, ibadah ini. Itulah sebabnya kita tidak berkiblat lagi kepada ibadah Yahudi, dan tidak perlu menjahudikan diri. Tapi banyak orang Kristen sekarang mulai menjahudikan diri. Ya, pakai topi merah di sini. Ya, habis itu pakai itu jubah udah kayak pembalap itu ya. Pakai sepatu merah, mulai ikat ke rambut.
Dan ada yang berkata begini dari mereka, ternyata Yusuf itu adalah duda beranak banyak, tapi memang Maria itu adalah perawan. Itulah sebabnya Alkitab berkata Yesus itu punya saudara-saudara, karena memang Yusuf adalah duda beranak banyak. Di mana ada duda beranak banyak, Alkitab katakan Yusuf itu duda beranak banyak. Dia nggak mengerti saudara-saudaranya Yesus dari Yusuf. Itu maksudnya, kalau dibilang saudara-saudara Yesus, waktu Maria dan Yusuf itu bertunangan, ya, mereka itu kan lagi bertunangan, tiba-tiba hamil kan Maria. Dan Yusuf merasa dia tidak pernah bersetubuh dengan Maria, lalu berniat di hatinya untuk menceraikannya diam-diam kan? Karena belum nikah kan udah bunting, ya kan? Tetapi malaikat Tuhan datang, hai Yusuf, itu Maria hamil bukan karena laki-laki, apalagi karena kamu tidak sadar dalam mimpi lalu menghamili Maria. Oh bukan, tetapi itu perbuatan Allah. Dia hamil oleh Roh Kudus, dia mengandung oleh Roh Kudus. Lalu Yusuf mengambilnya menjadi istrinya dan dia tidak pernah berhubungan. Tetapi setelah itu Maria itu berhubungan dengan Yusuf dan melahirkan anak-anak yang lain. Itulah yang menjadi saudaranya Yesus. Pendek sekali sih pemikirannya. Orang begini gak belajar. Tetapi dia katakan, wow, kami adalah orang yang paling dekat. Kami adalah keturunan imam-imam. Saya mau katakan, yang dipilih dulu di zaman perjanjian baru, imam-imam itu orang dari Israel. Tidak ada orang dari Indonesia. Apalagi orang Ambon. Ada orang Ambon di sini, jangan tersinggung. Yang itu ada. Tapi setelah Yesus, setelah ini dihapuskan, ini semua dengan peraturannya dihapuskan. Orang Ambon, orang Jawa, orang Batak, orang Chinese, orang apapun, semua kita menjadi imam-imam kerajaan Allah. Amin. Kalau pakai ini nggak boleh. Kalau mau berdoa, mau mempersembahkan, mau minta ampun, kasih korban kepada imam, nggak boleh menghadap sendiri. Tapi setelah ini tidak ada dihapuskan, doamu pun didengar oleh Tuhan, nggak pakai perantara. Makanya kalau engkau sakit, berdoalah kepada Tuhan. Engkau menderita, berdoalah kepada Tuhan. Teriakanmu sampai kepada sorga. Dan Alkitab berkata, apa yang engkau ikat di bumi ini akan terikat di sorga. Amin. Setelah lewat ini, nah, setelah ini masa berlakunya hukum Taurat dan kitab para nabi. Yohanes Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasuki. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai Yohanes Pembaptis. Ya. Ini Alkitab bilang loh. Okay. Kalau mau protes sama Alkitab. Bukan saya yang bilang, saya hanya mengutip. Ya. Karena apa? Itu sudah lewat. Karena yang berikut, slide berikut. Domba Allah ini sudah ada, sudah digenapi. Bukankah Yesus itu datang untuk menggenapi hukum Taurat? Dia sudah datang. Jadi semua ibadah Israel itu ada korban anak domba Allah ini adalah brosurnya. Pernah dapat brosur? Kan ada brosurnya SKB ini kan? Nah, kasih brosur kan dilihat. Begitu sudah ikut SKB, perlu lagi Anda cuma lihat-lihat brosurnya? Ikut aja di dalam, aman, dengarkan seminar. Begitupun dengan di rumah, dikasih brosurnya lengkap, ukurannya rumahnya, luas tanahnya 150 meter, luas bangunannya 85 misalkan. Begitu ada rumahnya, jangan tinggal dengan brosurnya, tinggal di dalam rumahnya. Karena apa? Hukum Taurat dan semua kitab para nabi
telah digenapi oleh ini. Yesus Kristus adalah penggenap hukum Taurat. Jadi yang lama yang simbolik itu, yang brosurnya itu sudah tidak berlaku lagi. Tetapi yang hakikatnya yang Ibrani tadi bilang, itu sudah digenapi. Dialah yang menjadi hakikat keselamatan yang tadi. Jadi semua ibadah-ibadah Israel ini wujudnya adalah siapa? Yesus Kristus yang menjadi anak domba Allah. Bukankah Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus dosa seisi dunia. Anak domba Allah ini adalah yang menghapus dosa seluruh dunia. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Semua orang sudah berbuat dosa, itu Alkitab bilang. Jadi kalau ada orang yang berkata, saya dari lahir tidak pernah berbuat dosa dan memang saya disiapkan untuk jadi martir Kristus, bohong. Saya bilang bohong. Kenapa? Alkitab berkata, semua orang sudah berbuat dosa. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ya, ayat 24 ya, coba tadi Pak. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi untuk menghapuskan segala dosa oleh pengorbanan Yesus Kristus. Makanya yang ditanggung oleh Yesus ini adalah semua dosa dari kutuk hukum Taurat. Roma 8 ayat 3 sampai 4. Roma 8 ayat 3 sampai 4. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Amin. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging, yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjauhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Iya. Jadi luar biasa, dijatuhkan hukuman kepada dia dalam daging. Kenapa Yesus itu, Allah itu datang sebagai manusia harus dalam daging? Supaya dia dapat disembelih oleh darahnya ada keselamatan. Karena tanpa darah tidak ada penebusan. Yang berikut, Roma 10 ayatnya yang kelima. Roma 10 ayat 5. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Ya. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Ini firman itu dekat kepadamu, yang di dalam mulutmu, dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi firman itu dekat. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Dia adalah firman. Alkitab berkata, Yohanes kan, pada mulanya adalah Allah. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Terus ayat 14-nya berkata apa? Tapi bagaimana mereka dapat berseru? Firman itu telah menjadi manusia. Yaitu siapa? Manusia, Kristus Yesus. Jadi sebenarnya Allah pencipta langit dan bumi itu datang sebagai manusia yang adalah firman ini. Inilah yang menggenapi seluruh hukum Taurat dengan segala peraturan dan ketentuannya. Makanya yang di Kejadian 22 ayat 8, kalau saya tidak salah, apakah itu terbalik, Kejadian 8 ayat 22, waktu Abraham berkata begini,
mereka kan sama Ishak mau mempersembahkan korban, tapi tidak ada hewan yang mereka bawa kan? Karena Tuhan minta siapa? Ishak harus dikorbankan. Kejadian 22 ayat 8 itu terbalik coret di sana. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jadi sebenarnya Ishak itu dia bawa kayu ya untuk korban bakaran itu. Lalu dia bertanya begini, Bapak, di manakah korban binatang yang harus kita korbankan? Dan dia berkata begini, Allah yang akan menyediakan. Allah yang akan menyediakan. Jadi sebenarnya korban yang sebenarnya itu Allah lah yang menyediakannya. Ini digenapi, yaitu Allah sendiri yang menyediakan dirinya. Makanya dia digelari anak domba. Jadi kalau orang seberang sana itu yang tidak tahu firman Tuhan itu berkata, masa Tuhannya disebut anak domba Allah, dia nggak ngerti. Masa Tuhan anak domba Allah, domba. Karena apa dia disebut anak domba? Karena dialah yang akan dikorbankan, yang disimbolkan dalam ibadah-ibadah yang dilakukan mulai dari Adam dan Hawa sampai kepada hukum Taurat, dan dia genapi dengan sempurna. Yang berikut, slide berikutnya. Kita sudah baca tadi. Sebab dengan matinya ini Yesus sebagai manusia. Jadi Tuhan itu, Yesus itu mati dalam keadaannya sebagai manusia, bukan dalam keadaannya sebagai Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang, oh, Tuhannya orang Kristen mati, Tuhannya orang Kristen modal, kowe yang modal, yang tidak percaya. Karena apa? Dia datang, dia mati sebagai manusia. Bukankah dia berkata dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai manusia, bahkan sebagai hamba. Untuk apa? Untuk dikorbankan menjadi penebusan bagi seluruh bumi. Lalu Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ya, yang lanjut. Tadi kita sudah baca ayatnya Efesus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan apa? Menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Ya, Yesus Kristus telah membuat ini supaya apa? Di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi Yesus ini menanggung semua kutuk hukum Taurat. Dia telah menjadi kutuk karena terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Makanya dia disalibkan. Jadi kalau ada orang yang berkata Yesus itu tidak pernah disalibkan tapi diraihkan, sesat. Yesus yang lain. Ya. Jadi Yesus Kristus membuat ini semua supaya di dalam Dia berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa, bahkan sampai kepada kita semua yang ada di dalam ruangan ini. Makanya apa yang diucapkan oleh Allah kepada Abraham itu juga engkau terima. Apa yang difirmankan Allah kepada Abraham itu juga menjadi bagian kita. Karena apa? Kita adalah keturunan Abraham, bapak orang beriman itu. Makanya kita disebut adalah Israel, keturunan Abraham secara rohani. Karena apa? Karena iman. Dan kita menerima roh yang dijanjikan itu. Makanya kalau tidak beriman, tidak mungkin orang menerima roh yang dijanjikan itu. Dan berikut, itu dari Galatia 3 ayat 13 sampai 14 ada di bahan Bapak Ibu ya. Ada 7 alasan fundamental kenapa hukum Taurat harus dibatalkan oleh penciptanya sendiri, yakni Tuhan. Oke, 1. Karena hukum Taurat itu hanyalah sebagai apa? Penuntun sampai pada kedatangan Kristus. Itu Galatia yang berkata seperti itu. Galatia 3 ayat 23 sampai 25. Jadi hukum Taurat itu hanya sebagai penuntun sampai kepada janji itu digenapi. Kalau janji itu sudah digenapi, perlu ada penuntun enggak? Tidak perlu. Lalu yang
melakukan seluruh perintah hukum Taurat. Itu Yohanes 7 ayat 19b berkata seperti itu. Ya. Lalu yang berikut yang ketiga, karena tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Dari Roma 3 ayat 20, Galatia 2 ayatnya yang ke-16. Coba dulu Roma satu aja baca mungkin. Dari Roma aja yang dibaca Pak. Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Amin. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Yang berikut yang keempat adalah hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ibrani 10 ayat 1, Ibrani 7 ayat 19. Dan yang kelima, karena dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup olehnya. Jadi hukum Taurat ini dasarnya bukan iman. Mereka hanya beribadah secara lahiriah, tapi banyak hatinya menjauh dari Tuhan. Yang keenam, hukum Taurat menghasilkan kutuk. Benar, Galatia 3 ayat 10 baca Pak. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Iya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Sebenarnya tidak ada manusia yang sanggup melakukan hukum Taurat itu secara sempurna, kecuali Yesus. Makanya dengan hadirnya Yesus, Dia menggenapkan menyedot seluruh hukum Taurat itu di dalam dirinya. Makanya Alkitab berkata begini, kalau kamu ibadahmu tidak lebih baik daripada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini, tidak lebih benar, ya. Kalau ibadahmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaanmu, tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini, kamu tidak layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Siapa yang sanggup melakukan? Siapa yang bisa menandingi ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Hanya Yesus. Makanya di dalam Yesus kita dapat mengalahkan hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Karena apa? Yesus sudah menyedot semua hukum Taurat itu di dalam dirinya dengan sempurna. Maka siapa yang ada di dalam Yesus, dia mengungguli hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Kita orang benar, Alkitab katakan begitu. Alkitab bilang kita orang benar. Karena apa? Karena oleh iman kepada Yesus Kristus. Lalu yang berikut, yang ketujuh, karena kesempurnaan hukum Taurat sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Ini adalah kesempurnaan hukum Taurat. Makanya Yesus berkata begini, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Percaya Yesus, selamat. Tidak percaya Yesus, mampus. Jadi di dalam Yesuslah kita kembali ke Eden yang disediakan Allah, menjadi tempat yang indah bagi kita. Nah, di dalam Yesus inilah kita mendapat kasih karunia. Lanjut. Di dalam Yesus inilah kita mendapatkan kasih karunia. Makanya kita memperoleh keselamatan itu hanya karena anugerah atau kasih karunia. Inilah zaman kasih karunia. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam apa? Dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Next. Jadi zaman kasih karunia menggantikan zaman Taurat. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Lalu siapakah Yesus itu sejatinya? Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup,
Itu Matius 16 ayat 16 dan Roma 9 ayat 5. Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Allah yang benar. Yohanes 20 ayat 28 sampai 29 dan 1 Yohanes 5 ayat 20, 1 Yohanes 5 ayat 20, Pak. Sebab kita ada dalam yang benar, di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang hidup dan yang benar. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Sebab kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus itu? Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya, lalu Dia adalah Allah yang kekal dan yang esa. 1 Timotius 1 ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi siapa? Raja segala zaman. Bagi Raja segala zaman. Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Allah yang tak nampak itu, yang nampaknya siapa? Yesus Kristus. Jadi hormat dan kemuliaan hanya kepada Allah yang tak nampak, yang dinampakkan melalui Yesus Kristus. Itu adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal, Allah yang esa, yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Lalu yang berikutnya, Dia adalah Alfa dan Omega, yang maha kuasa. Dia adalah penentu kematianmu. Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, kamu akan mati dalam dosa. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ini yang kita bilang, kalau orang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah pencipta langit dan bumi, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi percaya kepada Yesus hidup. Makanya nama yang bisa disebut itu adalah nama Yesus yang dianugerahkan bagi kita untuk keselamatan kita. Waktu Dia zaman perjanjian baru, Alkitab berkata namanya belum dinyatakan. Dengan namaku Tuhan YHWH, aku belum menyatakannya. Nanti dinyatakan setelah siapa? Yesus. Itulah sebabnya Yesus berkata begini, "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku." Jadi nama Yesus itu nama siapa? Nama Allah. Makanya waktu malaikat itu datang, dia berkata, "Berikan nama anak itu Yesus." Itu bukan nama opungnya. Itu nama Allah pencipta langit dan bumi, yang Dia juga disebut Immanuel. Fokus kita adalah itu. Inilah menjadi pusat penyembahan kita. Yudas 1 ayat 25. Inilah yang harus menjadi pusat penyembahan kita. Yudas 1 berkata ayat 25. Roma 11 ayat 30. Allah yang esa. Allah yang esa. Juru selamat kita. Juru selamat kita. Oleh Yesus Tuhan Kristus. kita. Tuhan bagi kita. Bagi Dia kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sampai selama-lamanya. Amin. Ini Tuhan yang kita percayai. Jadi Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang datang sendiri untuk menebus kita. Bukankah Ia berkata dalam Yesaya 63, bukan seorang buta atau utusan, tetapi Ia sendirilah yang datang menyelamatkan kamu. Jadi Allah kita itu adalah Allah sendiri yang datang menyelamatkan kita. Itulah cinta Tuhan yang luar biasa. Dan hargailah itu, bahwa Tuhanmu sendiri yang datang menyelamatkanmu. Itulah sebabnya Kristen itu bukan tukit manusia yang mencari Allah, tetapi Allah lah sesungguhnya yang mencari manusia. Yaitu siapa? Siapa yang bertuhankan Yesus Kristus, yang disebut Kristen.
Bukankah luar biasa kasih Tuhan buat kita? Amin. Bukankah engkau begitu berharga di matanya? Karena engkau memang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan karena kasihnya itulah dia sendiri datang untuk menjemputmu, untuk menyelamatkanmu. Hargailah dirimu, karena engkau dikasihi oleh Tuhan. Pesek-pesek kita adalah gambar dan rupa Allah yang dia sendiri datang untuk menyelamatkan kita. Yang berikut, ya botak-botak juga, hitam-hitam juga, biar hitam kulit mengusang. Oke. Yang berikut, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Roh Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Itu nubuatan Yesaya 9 ayat 5 digenapi. Lalu terus, Yesus bukan seorang duta atau utusan yang saya tadi sebutkan, melainkan dia sendirilah yang datang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Inilah Allah yang kita percaya. Terus next. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu siapa dia? Bapa yang mulia itu, supaya apa? Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Untuk apa? Untuk mengenal dia dengan benar. Supaya kita mengenal dia. Dia itu adalah Yesus dengan benar. Efesus 1 ayat 16 sampai dengan 17. Terus, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Ya, dia. Karena apa agung rahasia ibadah kita? Karena dia yang telah menyatakan dirinya dalam apa? Rupa manusia. Lalu dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Siapa itu? Yesus. Jadi keagungan rahasia ibadah kita adalah karena dia yang pernah datang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Kalau ada ibadah hanya untuk mengagungkan ini, yaitu Yesus Kristus yang pernah datang dalam rupa manusia, dia datang untuk menyelamatkan kita, lalu dia diangkat dalam kemuliaan, maka agunglah rahasia ibadah kita itu. Amin. Jadi sembahlah Yesus, Bapa yang kekal itu, di dalam roh dan kebenaran. Hukum Taurat berhenti. Pusat penyembahan yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus sendiri. Habis. Beri kemuliaan bagi Tuhan.